Halo, saya Sumarpung. Selamat datang di channel Halim 2020. Pada kesempatan ini, saya akan membahas suatu topik yang menarik dan juga penting bagi Anda yang berkarir di dunia sales, yaitu Corporate Sales Management. Saya juga akan berbagi suatu pengalaman yang langka dari perusahaan multinasional yang masuk kategori the best in the world ketika pertama kalinya mengimplementasikan corporate sales management. Nah, semua ini akan saya ulas secara lengkap dan komprehensif dalam satu seri Best Practices in Corporate Sales Management. Mari kita lihat sama-sama. Anda juga mungkin ingin mengetahui bagaimana kondisi the new normal mempengaruhi corporate selling. Apa yang berubah? Apa saja hambatannya? Dan bagaimana cara mensiasatinya? Sekilas tentang saya sendiri. Saya mempunyai pengalaman di beberapa bidang, mulai dari corporate sales management, di beberapa perusahaan, termasuk perusahaan multinasional, juga enterprise software development, yaitu mendevelop software untuk perusahaan-perusahaan yang memerlukan custom requirements. Juga mobile application development yang berbasis cloud, dan juga mengajar S2 di universitas. Pengalaman sales saya yang pertama, saya dapat di Microsoft Indonesia. It's a great company. Banyak sekali ilmu yang saya pelajarin di sana dan banyak pengalaman yang didapat. Melihat bagaimana bisnis dilaksanakan, bagaimana bisnis partner di-manage, dan yang menarik adalah melihat bagaimana corporate sales management pertama kalinya diimplementasikan. Mungkin ada yang bertanya, apa yang menarik dari dunia sales? Well, sales is a great profession. Sales adalah ujung tombak dari perusahaan yang membawa revenue masuk ke dalam perusahaan. Jadi sales memerankan peran yang penting bagi berkembangnya satu perusahaan. Wajar sekali kalau orang sales dapat big salary dan juga big bonus. Nah, selain itu, orang sales juga dapat benefit yang banyak. Misalkan, untuk bisnis traveling, tiketnya bisnis class, hotelnya bintang 5, restorannya yang mahal-mahal. Apabila Anda mampir ke restoran yang mahal, mungkin Anda sering lihat orang sales sedang meeting dengan clients. Dan apabila kliennya juga main golf, wajar sekali apabila orang salesnya dibekali dengan golf course membership. So, jadi jika Anda ingin menjadi sales yang successful, silakan ikuti terus seri ini. Di sini saya ingin meng-highlight bahwa di bidang sales ada dua roles yang berbeda. Role yang pertama adalah sales role yang terdiri dari para account managers. Tugas dan fungsi mereka adalah meng-engage klien. Jadi mereka lebih banyak menghabiskan waktu di lapangan bertemu dengan klien. Role berikutnya adalah sales management role yang terdiri dari para sales manager, general managers, dan juga sales director. Tugas dan fungsi mereka adalah managing the sales process dan leading the sales team. Jadi, mereka lebih banyak menghabiskan waktu dengan sales team dan top management. Nah, ini bukan berarti mereka tidak ketemu clients. Ini hanya berarti bahwa mereka menghabiskan waktu lebih banyak dengan internal sales team dibandingkan dengan klien. Nah, selain itu saya juga ingin meng-highlight bahwa ada wording sales manager di sini. Kenapa ini bagian dari role sales management? Yang dimaksud sales manager di sini adalah bukan seorang account manager yang senior. Memang kadang-kadang seorang account manager yang senior dikasih title sales manager, tapi fungsi dan role-nya adalah tetap sales.
bukan sales management. Nah, selanjutnya yang ingin saya highlight adalah dua role ini mempunyai dan memerlukan skill set yang berbeda. Jadi, seorang account manager yang hebat belum tentu otomatis menjadi sales management yang hebat pula. Untuk seorang account manager menjadi sales manager, dia membutuhkan skill set yang baru. Sekarang mari kita lihat training yang available untuk orang sales. Ada training untuk para account managers yang fungsinya adalah engaging the clients. Training ini disebut sales training dan biasanya sekitar 1-2 hari. Nah, ada juga training untuk para sales manager yang fungsinya managing the sales process dan leading the sales team. Ini disebut sales management training dan sekitar 2-3 hari. Nah, yang menarik, sales training jauh lebih banyak di market. Ya, variasinya pun banyak. Ada yang disebut soft skill, motivational training, personal development training. Banyak sekali variasinya. Tapi untuk sales management training, ini jauh lebih jarang dan lebih sedikit. Dan untuk sales management training, yang durasinya pada umumnya sekitar 2-3 hari, formatnya adalah campuran antara teori dan exercise. Nah, yang saya mau highlight di sini adalah exercise-nya pada umumnya menggunakan dummy data, bukan real client data. Nah, ini menjadi kurang efektif karena problem dari menggunakan dummy data adalah yang ikut training tidak melihat manfaatnya secara langsung karena menggunakan dummy data, bukan data klien yang sedang dia engage sekarang. Nah, akibatnya yang ikut training menjadi cepat lupa. Setelah beberapa lama, setelah beberapa minggu, teorinya mungkin masih ingat, tapi prakteknya sudah lupa. Nah, training yang efektif adalah jika exercise-nya menggunakan data yang real, yaitu data klien yang sedang di-engage sekarang. Nah, tentu saya paham ini ada masalah confidentiality, sehingga ya bisa saja menggunakan internal training sebagai solusi, atau training provider-nya harus menandatangani non-disclosure agreement. Perusahaan-perusahaan yang ingin mengimplementasikan corporate sales management biasanya berpendapat mereka cukup mengirimkan sales team untuk mengikuti training sales management yang durasinya antara 2 dan 3 hari tersebut. Mereka merasa training tersebut cukup untuk memulai implementasi sales management. Ternyata jawabannya tidak cukup. Nah, kalau tidak cukup, apalagi yang diperlukan? Untuk itu, mari kita lihat suatu success story dari suatu perusahaan multinational ketika pertama kalinya mereka mengimplementasikan corporate sales management. Perusahaan multinational ini adalah suatu perusahaan yang besar dengan jumlah karyawan puluhan ribu orang. Headquarters-nya ada di Amerika, tapi mereka mempunyai cabang yang tersebar di berbagai negara, banyak sekali, di Asia, di Eropa, dan juga di Amerika sendiri. Karena ini adalah suatu perusahaan besar, kalau Anda lihat struktur organisasinya mempunyai cukup banyak layers. Kalau Anda perhatikan, di layer paling bawah ada para account managers. Nah, untuk perusahaan sebesar ini, tentu Anda bisa membayangkan betapa kompleksnya mereka dalam melaksanakan sales management. Mereka adalah suatu perusahaan yang besar dengan jumlah sales ribuan orang. Sehingga mereka paham sekali bahwa implementasi ini cukup risky. Untuk itu,
mereka mendevelop suatu program implementasi yang komprehensif. Pertamanya, mereka meng-hire suatu sales consulting company di headquarters. Sales consulting company ini tugasnya mendevelop suatu sales proses dan metodologi khusus untuk perusahaan ini. Well, agak sedikit customized. Mungkin Anda berpikir, framework untuk sales proses dan metodologi cukup available di market. Betul sekali, tapi detailnya tetap harus di-customize agar efektif untuk perusahaan tersebut. Berikutnya, mereka mendevelop suatu training kurikulum sebagai delivery dari sales proses dan metodologi ini. Untuk selanjutnya, di-roll out ke semua cabang di berbagai negara. Yang menarik, mereka menggunakan dan mengirim trainers langsung dari headquarters, tidak menggunakan trainer lokal. Nah, mungkin Anda bertanya, kenapa tidak menggunakan trainer lokal? Coba kita lihat. Sales proses dan metodologinya di-develop di headquarters. Training kurikulumnya juga di-develop di headquarters. Kalau menggunakan trainer lokal, artinya trainer lokal tersebut di masing-masing cabang di berbagai negara harus mempelajari dan memahami secara penuh sales proses, metodologi, dan kurikulumnya sebelum mereka bisa secara efektif mendeliver training di lokal tersebut. Dapat Anda bayangkan betapa repotnya proses ini. Untuk itu, mereka mengirim trainers langsung dari headquarters ke setiap cabang di berbagai negara. Selanjutnya, kalau Anda lihat training kurikulum ini dipecah-pecah menjadi beberapa cycle, di mana setiap cycle merupakan kombinasi dari teori, workshop, dan coaching. Nah, cycle ini terus dijalankan beberapa kali sampai semua kurikulumnya selesai. Kalau Anda lihat semua ini cukup komprehensif dan tentunya very expensive. Betul sekali, mahal sekali, apalagi mendatangkan trainer langsung dari headquarters ke setiap cabang. Tapi hasilnya sangat efektif. Jadi mereka melihat walaupun mahal, tapi itu betul-betul well justified for the cost. Ini adalah gambaran dari training cycle-nya. Kalau kita lihat, setiap training cycle merupakan kombinasi antara teori, workshop, dan coaching. Formatnya, di hari pertama, mereka mendapat setengah hari teori dan setengah hari exercise atau workshop. Di hari kedua, juga sama. Setengah hari teori dan setengah hari workshop. Kemudian, beberapa hari selanjutnya, mereka turun ke lapangan, meng-engage klien sambil di coaching menggunakan teori yang telah mereka pelajari 2 hari sebelumnya. Jadi cukup efektif kan? Mereka turun ke lapangan, mempraktekkan ilmu yang baru didapat dan menggunakan real data, yaitu dengan real clients. Nah, training cycle ini terus dilanjutkan beberapa kali sampai semua training kurikulumnya selesai. Untuk mereka, hal ini makan waktu beberapa bulan. Selama proses implementasi ini, mereka melihat ada satu faktor sebagai penentu kunci sukses dari implementasi, yaitu kedisiplinan. Nah, ini memerlukan komitmen yang kuat, dukungan yang kuat dari top management. Dengan kata lain, ownership dari program implementasi ini tetap harus dipegang oleh top management dan tidak bisa didelegasikan ke bawahannya. Sebagai salah satu contoh bentuk kedisiplinan adalah bahwa semua data harus ada dalam CRM. Jadi, top management bisa menyatakan bahwa
Kalau tidak ada di dalam CRM, dianggap tidak ada data. Jadi, para account managers tidak punya lagi ada alasan, oh, belum ada di CRM, Pak. Tapi ada di catatan saya di sini atau di dalam laptop saya di sini. Nah, itulah salah satu contoh bentuk kedisiplinan. Hasilnya bagi mereka sangat memuaskan. Revenue growth naik setiap tahun, very strong, selama bertahun-tahun. Dan revenue forecast-nya pun menjadi lebih akurat. Selain itu, yang tadinya mereka adalah underdog di enterprise space berhasil menjadi market leader. Nah, semua ini menjadi best practices bagi mereka dalam mengimplementasikan corporate sales management. Jadi apa itu best practices? Best practices didefinisikan sebagai praktek-praktek atau implementasi yang dianggap baik, dianggap benar, dan dianggap yang paling efektif. Jadi bukan teori baru atau metodologi baru, tapi merupakan hasil atau pengalaman yang panjang bertahun-tahun dalam menerapkan teori dan metodologi dari sales management training. Best practices ini akan diulas secara lengkap dan komprehensif dalam satu seri yang terdiri dari beberapa episode. Dalam seri ini, Anda juga akan melihat apa yang penting, apa yang jalan, apa yang tidak jalan, dan apa saja faktor-faktor penentu selama proses implementasi corporate sales management. Tujuan dari sharing best practices ini adalah supaya perusahaan-perusahaan lain pun dapat ikut menikmati benefit dari corporate sales management. Bagi Anda, para sales manager, Anda bisa ikut belajar dan transform yourself menjadi great sales leader. Dan bagi Anda para account managers, Anda bisa belajar untuk menjadi great salesman. Dan juga jangan lupa bisa mempersiapkan diri untuk menjadi future sales leader. Dan bagi Anda top management, Anda bisa mengadopt best practices ini untuk meningkatkan revenue perusahaan secara konsisten dan sistematis. Di episode berikutnya, kita akan melihat lebih dalam dan lebih detail tentang apa itu corporate sales management. Kita juga akan melihat bagaimana kondisi the new normal mempengaruhi corporate selling. See you next time.